saja ketentuan rukun iman. Karena inilah ketentuan rukun iman Islam. Nah, disinilah ternyata para pemirsa nilai ketinggian dari Islam itu sendiri. Nilai ketinggiannya dari mana? Ternyata Islam sangat menghargai seluruh nabi, sekali lagi, dan Islam sangat menghargai seluruh kitab. Nah, ini semua adalah sebagai bekal modal awal kita dalam rangka menuju ke rukun Islam. Nah, rukun Islam di sana ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, rukun iman dan rukun Islam semuanya itu diarahkan untuk apa? Untuk akhlak. Nah, sekali lagi rukun iman dan rukun Islam diarahkan untuk menuju akhlak mulia. Rasulullah menegaskan dirinya. Aku ini, kata Rasul, ini bukan kata saya. Aku ini diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini, aku ini diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kalau kita berbicara akhlak, kita berbicara perilaku, kita berbicara tabiat, kita berbicara sopan santun, kita berbicara tata krama. Nah, Rasulullah diutus untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, coba perhatikan tadi rukun iman yang tadi begitu tinggi nilai toleransinya, rukun Islam yang tadi begitu sangat menghargai segala macam. Ini dalam rangka menuju penyempurnaan akhlak. Nah, kalau sudah berbicara akhlak maka berbicara hati. Para pemirsa, kalau sudah berbicara akhlak maka berbicara hati. Nah, kalau sudah berbicara hati, wah kita berbicara lebih luas lagi. Termasuk di dalamnya juga kita berbicara tentang kesehatan. Sebuah hati yang baik, itu kata Allah bukan kata saya. Sebuah hati yang baik, kalau dia baik maka baiklah semuanya. Termasuk apa? Kesehatannya pun menjadi baik. Kalau dia dipercaya oleh masyarakat menjadi pimpinan, dia pun akan menjadi pimpinan yang baik, pimpinan yang bertanggung jawab, bukan pimpinan yang sekedar ini haji mumpung nih, mumpung lagi duduk nih di sini. Bukan seperti itu. Nah, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi hari ini, acara kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam, bahwa ternyata Islam adalah agama yang sangat bertoleransi, sangat menghargai, sangat mengedepankan cinta kasih dan kasih sayang. Karena di dalam kitab suci juga dikatakan, cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ya. Nah, demikianlah tentang Islam itu, menurut saya demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, jadi kita tahu ya hubungannya antara Islam dengan kesembuhan atau kesehatan itu sendiri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan sharing nih dengan Ibu Rahayu ya, mantan pasien dari Ustadz Sani Sutrisna. Maka dari itu tetap di Jak TV, My City, My TV. Bubur Country Come Home to Nature. Dapatkan promo spesial rumah 2 lantai dengan cicilan 2,6 juta rupiah per bulan. Bunga KPR 0% fix 1 tahun. Uang muka bisa diangsur 6 kali. Dan gratis membership waterpark 5 tahun untuk sekeluarga. Berhadiah langsung Honda Scoopy dan HP BlackBerry Onyx 2. Hubungi 021 823 5000. Di Ganas Musik bareng Patra sama Ripin. Jalan ini rapi, musim kemarau tidak jadi penampungan debu rumah kita, betul? Nah, kalau musim hujan nggak jadi penampungan lumpur gitu. Secepatnya aparat terkait memperbaiki. Inginnya sih pembuangan sampah di dekat sekolah ini ditutup. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memperbaiki jauh lebih sulit daripada membuat yang baru. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau perlu ada hukuman mati untuk para koruptor. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia?
Jangan sampai rakyat kemudian dia takut karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Tuh, disinilah gaduhnya politik itu. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan kami mengundang Anda pemirsa apabila Anda ingin konsultasi langsung di sini ya bersama Ustadz Sandi Sutrisna, silakan saja hubungi 0215155111 atau jika Anda ingin datang langsung nih ke Terapi Kalbu, silakan saja catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor teleponnya yang dapat Anda hubungi di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat mengunjungi situs website kami apabila Anda hobi browsing nih ya di internet. Silakan saja kunjungi websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org dan insya Allah banyak sekali informasi yang bermanfaat yang bisa Anda dapatkan di sana. Dan sekarang langsung saja nih kita sharing nih sama Ibu Rahayana dari sini. Nah, Ibu Rahayu, katanya Ibu tadi ada rasa cemas, rasa gelisah, ada debar-debar. Nah, yang bisa diceritakan nih awalnya bagaimana ini Ibu mengidap penyakit tersebut? Ya, baik. Ini udah 3 tahun yang lalu, Mbak. 3 tahun yang lalu. Itu kan awalnya kan saya sering ditinggal suami, tugas-tugas ke lapangan gitu. Sering banget ditinggal memang. Ya kadang-kadang mingguan, kadang bulanan gitu. Dan saya udah nggak mau ditinggal-tinggal lagi. Dan durasinya lama begitu ya Ibu ya? Gitu. Saya udah bilang udah jangan ditinggal-tinggal lagi, tapi nggak bisa soalnya kan emang tugas kantor gitu. Ya itu akhirnya saya terus timbul emosi tidak stabil gitu loh. Katanya enggak tapi kok masih tugas-tugas gitu. Akhirnya ya itu terus timbul rasa kecemasan, ketakutan gitu. Kecemasannya ini terhadap apa Ibu? Mungkinkah terhadap misalnya lingkungan sendiri atau bagaimana? Iya, terhadap sendiri. Misalkan nggak ada dia, nggak ada bapaknya, misalkan saya sakit atau gimana, terus nanti saya gimana gitu loh. Suka sepi, suka pembantu kan suka keluar masuk Mbak, suka ada pembantu, suka enggak gitu. Dan saya tuh sering di rumah sendirian gitu loh. Berasa cemasnya karena sendiri ya Ibu gitu, ya. Nah, ini waktu itu Ibu pernah berobat sebelumnya mungkin ke medis sudah ke itu ke spesialis jantung udah, terus lalu? Ke psikiater udah gitu. Ya cuma mengkonsumsi obat aja. Obat-obatan. Jadi waktu itu obat-obatan. pernah konsumsi obat-obatan. Tapi kalau yang jantung nggak dikasih obat. Soalnya katanya sih nggak apa-apa, baik gitu. Nah waktu itu konsumsi obat-obatannya untuk apa Ibu? Apa karena cemas sampai tidak bisa tidur? Menanggulangi cemas itu. Dan untuk membuat enak tidur gitu. Gitu ya Ibu ya. Gitu. Itu durasinya berapa lama Ibu mengonsumsi obat-obatan? Itu ya hampir setahun lah Mbak. Hampir setahunan ya. Nanti sambung keluar, sambung lagi, meninggalkan nanti tapi kambuh lagi gitu. Jadi setiap minum Ibu merasa hilang gitu ya, tapi setelah itu terus kambuh kan disuruh meninggalkan pelan-pelan gitu ya. Kan obatnya kecil, obat cemas itu ya. Nanti dipotek separuh, nanti dipotek seperempat, akhirnya suruh meninggalkan gitu. Terus lama-lama ada apa gitu ya, emosi yang timbul lagi. Gitu. Mungkin nanti kita akan sharing lagi ya dengan Ibu Rahayu. Namun sebelumnya kita buka dulu penelpon yang sudah masuk ke sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Andrian, saya ini di Kemayoran. Baik, mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan ya Pak. Dan silakan langsung saja, mungkin ingin sharing di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andrian. Saya mau nanya putar Islam, Pak. Iya. Saya cara membersihkan hati dengan baik seperti apa sih, Pak? Membersihkan hati dengan baik ya Pak ya. Bapak ada keluhan sakit seperti itu Bapak? Mungkin sakit kepala seperti itu? Kalau buat saya sendiri mungkin belum gitu Pak. Saya
lagi mencoba untuk membersihkan hati itu sepertinya sulit sekali tuh Pak. Kalau saya mendengar tausiah Jumatan atau gimana, mungkin saya berpikir tapi setelah keluar dari Jumat saya udah hilang lagi seperti itu. Caranya biar istiqomah jalan itu gimana Pak ya? Baik. Mungkin terima kasih Bapak Andrian sebelumnya sudah menghubungi kami ya Pak ya. Semoga langsung mendapatkan jawabannya nih. Langsung saja Pak Ustadz Sony. Silakan Pak. Ya, ini saya pikir Pak Andrian ini pertanyaannya bagus sekali ya. Iya, betul. Luar biasa itu pertanyaan bagus sekali. Bagaimana pembersihan hati di dalam Islam. Pak Andrian dan para pemirsa JAK TV yang berbahagia. Sering sekali kita kalau kita mendengarkan tausiah di masjid ya. Kadang-kadang selesai urusan Jumatan katakanlah gitu, lupa udah apa yang ditausiahin karena mungkin ceritanya mungkin kurang begitu mengena ya. Sebenarnya apa sih inti daripada permasalahan kita beragama ini? Kita jujur saja berbicara, urusan sholat saja, urusan sholat. Ya. Banyak sekali di antara kita yang pada saat kita sholat untuk mencapai suatu titik khusyuk itu susah. Ya. Kadang-kadang rakaatnya pun lupa. Ya. Kadang-kadang pada saat kita sholat pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran dunia. Ya. Sampai kadang-kadang sholat tapi nggak ngefek terhadap kebersihan hati tadi. Padahal kalau kita lihat sholat itu diturunkan ke muka bumi. Tujuannya untuk proses pembersihan hati itu salah satunya. Makanya tidak aku turunkan sholat di muka bumi ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau kita berbicara perbuatan keji dan mungkar, obatnya ya sholat itu tadi. Salah satunya. Perhatikan bagaimana luar biasanya sholat itu. Untuk proses pembersihan sebuah hati, itu tidak gampang. Karena itu perlu dihajar nih hati ini. Pagi, siang, sore, malam, subuh, pagi, siang, sore, malam, subuh dengan sholat. Ada sholat subuh, ada sholat dohor, ada sholat, terus dihajar. Dengan harapan suatu hari hati ini akan menjadi lebih baik. Nah kalau hati ini menjadi baik, maka si pemilik hati ini insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat ini kaitannya ke hati. Allah juga mengatakan di dalam kitab suci bahwa nanti akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia. Sekarang kalau kita berbicara sebuah hati, kita berbicara sebuah sholat, bagaimana sholat yang bisa ngena ke hati? Mari kita kembali ke dalam rukun Islam. Sholat ditaruh di nomor 2 di dalam rukun Islam setelah syahadat. Ini artinya apa? Kalau ibarat sekolah, sholat itu SMP-nya, harus ada SD-nya dulu. Nah SD-nya itu adalah syahadat. Selama ini kita melihat syahadat itu hanya sebagai pengesahan seseorang dinyatakan masuk Islam. Nah alangkah indahnya kalau ini kita tingkatkan peranan syahadat itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melakukan syahadat ini sepanjang hidupnya dalam rangka mencari jawaban ilmu tauhidnya, la ilaha illallah. Nah ini kalau misalkan syahadat kita jadikan juga sebagai perenungan jangka panjang, menjadi sebuah tafakur jangka panjang seumur hidup, maka luar biasa. Nah setelah itu baru kita masuk di nomor 2, yaitu sholat. Allah mengatakan di dalam kitab suci, ini bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang ngomong di dalam kitab suci. Jangan kamu mengerjakan sholat. Jadi ini semacam larangan sebenarnya. Sama seperti jangan kamu makan daging babi. Jangan kamu minum kamar ya, minuman air keras. Jangan kamu berzina. Nah ini jangan kamu mengerjakan sholat. Sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Jadi banyak sekali kita sholat tapi kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Nah ini akan sulit untuk bisa masuk di dalam khusyuk tadi. Khusyuk ya. Nah nomor 1 tadi syahadat ditambah dengan pemahaman kita ngucap apa yang kita ucapkan dalam sholat. Ini akan menambah power daripada khusyuk untuk kita hantamkan ke hati tadi. Pembersihan hati tadi ya Pak Ustadz. Otomatis ya? insya Allah kalau ini dibersihkan terus, nah ini
hati kita akan jauh lebih baik nanti. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya dan semoga Bapak Andrian terjawab ya. Dan setelah ini kita akan kembali lagi dalam Medika Natura Terapi Kalbu. Jangan kemana-mana. Impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin loh, dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan pokok agama adalah saatnya lah negara berdiri. Siapa? Rahwana. Rahwana. Cantik ya. Oh.